أزواجه وذرياته أجمعين مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأصولنا وفروعنا وقراباتنا ومن علمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح المصلين وإلى أرواح هذه القرية وأن تقضي حوائجنا وأن تفقهنا وذرياتنا في الدين وعلمنا وإياهم التأويل وألحقنا وإياهم بأوليائك المتقين بعبادك الصالحين في الدارين وأن تدخلنا وإياهم جنة الفردوس الأعلى على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما به سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al ayat was sunan an-nabawiyyat. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa ahlina wa dhurriyyatina fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilina mukhlisin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian zuhur Kamis hari ini tentang sujud syukur, sujud syukur. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tusannu kharijas salati, disunnahkan dapat pahala sunat bila dilakukan sujud syukur waktu dapat nikmat dan dilakukan di luar salat. Jadi sujud syukur tidak di dalam salat, beda dengan sujud tilawah atau sujud sajadah, itu bisa di dalam salat dan bisa juga di luar salat. Tapi kalau sujud syukur itu di luar salat. Karena Allah itu sangat senang kalau nikmat yang kita terima ini kita ingat bahwa dari Allah. Nah, Allah marah itu rasa ampunnya kita ingat lagi dengan Allah yang memberi. Nah, asbabuha arba'atun, sebab-sebab sunat sujud syukur ada 4. Al-awwal hujumu ni'mah, ketika nikmat itu diberi Allah tanpa disangka-sangka, baik nikmat zahir atau nikmat batin. Nikmat zahir misalnya dapat anak hanyar, anak lahir selamat, itu sunat sujud syukur. Atau misalnya dapat dapat mobil, motor hanyar, dan itu sangat diharap kepada Allah, lalu diberi Allah tanpa disangka-sangka, atau datangnya keluarga atau siapapun yang itu lama kada bulik ke kampung, pas datang itu sujud syukur kepada Allah.
atau sembuh dari garing. Sembuh dari garing, apalagi sudah masuk ruang ICU, 2 aja harapan. Amun kadah hidup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalinya alhamdulillah hidup sehat. Nah, maka balik ke rumah atau sudah sembuh, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat batin contohnya jersidin dapat ilmu. Dapat ilmu, yang ilmu itu misalnya terasa begitu luar biasa di dalam dirinya. Misalnya selama ini galau menghadapi hidup, ada pernah bahagia pas mendengar atau belajar ilmu dari seorang guru, senang hidup ini bahagia karena punya tauhid, punya iman yang kuat, kenal dengan Allah. Akhirnya yang biasanya menghadapi hidup nih marangut terus, ada pernah bahagia dapat ilmu yang bisa menyikapi hal-hal yang ada di dunia ini, maka itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kayak itu. Ada yang berpuluh tahun sedih. Ada yang merasa bersalah kepada anak, ada juga. Ada yang bersalah kepada keluarga. Akhirnya mau bunuh diri, frustasi. Suatu hari diberi Allah ilmu melalui guru atau apapun, akhirnya bisa menyikapi itu semua. Nah, maka ketika itu sunat sujud syukur kepada Allah. Kharaja bihi ya an-ni'amul mustamirrah. Berbeda kalau itu nikmat yang berkesinambungan, yang terus menerus. Seperti sehat, kita ini sehat, isuk sehat. Kada sunat sujud syukur, karena ini tiap hari. Misalnya bernapasnya tiap hari, keluar masuk. Nah, kada usah sujud syukur. Jadi nikmat yang didapat terus menerus tiap hari, misalnya kau berjalan, kau makan, itu kada usah sujud syukur. Kecuali misalnya stroke, misalnya kalau kau berjalan sebulan, setahun, sekalinya sembuh, nah itu sunat sujud syukur kepada Allah. Sunat sujud syukur. Yang kedua, sunat sujud syukur ketika indifa'u niqamah, ketika terhindar dari musibah, malapetaka. Seperti misalnya selamat dari reruntuhan. Pas gugur bangunan, alhamdulillah meleset. Nah, syukur benar. Alhamdulillah berarti. Nah, atau terhindar dari kecelakaan. Samobilan, sidin haji selamat nang lain ini meninggal. Nah, maka sunat sujud syukur. Cuma jangan sujud syukurnya di situ. Kasihan orang yang kena musibah. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dapat nikmat, itu sujud syukur kita boleh ditampakkan dengan orang supaya orang juga bahagia. Misalnya habis garing, sujud syukur itu kan bapak orang lain melihat. Tapi kalau orang kena musibah, kita selamat, jangan sujud syukur di tempat itu kalau yang lain sakit hati. Nah, jadi misalnya di kamar kah sujud syukurnya, jangan berhadapan. Alhamdulillah, ya aku selamat. Kasihan karena musibah. Nah, sama misalnya rumah, orang kebakaran di samping-samping rumah kita, alhamdulillah selamat. Nah, itu sunat sujud syukur kepada Allah. Karena dalam ajaran tauhid yang menyelamatkan itu Allah. Cuma kita ini kadang merasa biasanya bahwa keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, ru'yatu fasiq, melihat orang fasik. Maksudnya jisidin, orang yang mutajahir bifiskih, yang terus terang melakukan kefasikan. Misalnya apa, mabuk tuh kada supan lagi lawan orang. Nah, atau orang azan menghina-hina, orang azan tuh nah dihina-hina, dilawannya lawan penyanyi. Nah, jadi atau orang itu melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Cuma kita tahu sidin sembunyi-sembunyi melakukan dosa kecil. Cuma kita tahu bahwa sidin ini terus menerus menggawi itu. Nah, maka sunat kita sujud syukur kepada Allah. Kenapa sunat sujud syukur? Karena kita diberi Allah taufik hidayah. Alhamdulillah. Ketika azan, alhamdulillah mau ke masjid. Habis itu ketika waktu sampai terbuka hati mau beribadah. Berarti kita alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi melihat orang fasik, misalnya kalau ibu-ibu misalnya melihat paha apa perempuan buka aurat, di mana-mana buka aurat, sidin kan liput. Oh, alhamdulillah Allah memberi taufik hidayah. Nah, alhamdulillah. Sunat sujud syukur, karena kita ini kalau kada diberi Allah petunjuk, kada kawa, tidak bisa beribadah, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya ketika masuk surga, kaina ucapan orang beriman adalah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah masuk surga karena waktu di dunia diberi Allah taufik hidayah untuk mau beramal amalan surga. Nah, ini jadi boleh melihat misalnya sebuah keluarga broken home, nang laki menampar nang bini meninju yo sama. Kita melihat, kita mendengar rumah di sebelah kayak itu, oh alhamdulillah ya Allah rumah tanggaku baik. Lalu sujud syukur kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ditambah Allah sakinah mawaddah warahmah, amin. Nah, itu jisidin. Yang keempat, ru'yatu mubtala, melihat orang yang diberi Allah musibah. Misalnya di badannya atau akalnya. Kita melihat orang gila itu kan kada berakal. Nah, melihatnya guring di pinggir jalan, makan di sampah, mandi kada. Nah, sujud syukur kita di rumah, bulik sampai di rumah, alhamdulillah bakal, alhamdulillah ingat dan lain sebagainya. Atau orang yang cacat fisik, nah, melihat orang cacat fisik, misalnya buta, tuli, atau cacat lainnya, maka sunnah kita sujud syukur, tapi jangan di hadapaninya. Jangan. Kalau misalnya melengi orang garing, nah sudah tadi stroke misalnya, ada kaba apa-apa, sujud syukur jangan di hadapaninya, karena yang sakit hati. Tapi nah di mana kah? Boleh ke rumah kah? Nah, dan membaca alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi bila kita melihat orang kena musibah, apakah itu sunnah membaca ini? Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan aku dari yang Allah timpakan kepadamu. Tapi jangan menyaring tadi, apalagi sini bisa bahasa Arab, tersinggung sidin. Maksudnya di hati, oh alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsir, dan alhamdulillah Allah melebihkan aku dari yang lain. Artinya alhamdulillah
sempurna. Nah inilah. Mun itu bila itu kita insya Allah kita kada ditimpa yang ditimpakan Allah kepada orang itu. Nah inilah baiknya membaca ini. Jadi bila melihat orang yang kurang baca kita baca ini baik. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Bilang misalnya orang garing, nang kayak apa garingnya. Kita baca ini. Baca ini, tapi mendoakan sidin ya juga mendoakan sidin supaya sembuh. Cuma kita baca ini baik. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah itu. Jadi empat sebab kita sunat sujud syukur ketika ada nikmat yang ada terduga-duga. Jasidin ujian travel pian umrah lah kami. Nah senang tuh hati. Alhamdulillah kalau disangka-sangka dibawa orang umrah. Nah sujud syukur. Yang kedua terhindar dari musibah. Yang ketiga melihat orang fasik yang terang-terangan baulah maksiat atau sembunyi-sembunyi tapi terus-menerus. Yang keempat melihat orang yang kena musibah. Kayak apa sujud syukurnya? Nah sujud syukur duduk iftirash. Duduk iftirash sunnah. Boleh duduk iftirash atau basila kada apa. Lalu kita takbir. Sebelum takbir nih boleh melapaskan niat. Nawaitu sujuda syukri. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, ketika takbir sengaja aku sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Nih, kayak ini dulu. Kalau mazhab Syafi'i, Allahu akbar. Ini takbiratul ihram, rukun. Baru takbir untuk sujud. Allahu akbar sujud. Baca subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali. Boleh lagi tambahi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ta'ala ahsanul khaliqin. Atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu di hati, ya Allah, alhamdulillah Engkau sembuhkan ulun dari penyakit yang bertahun ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ulun selamat dari kecelakaan. Nah, apa? Di hati saja. Kalau kita kada bisa bahasa Arab. Nah, habis itu, habis sujud sekali Allahu Akbar, duduk iftirash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab yang lain itu biar kada berwudu boleh. Biar kada berwudu ya nanggul tuh langsung sujud syukur tuh bola. Padahal kalau mazhab Syafi'i tidak boleh karena terbuka aurat, yang kedua kada menghadap kiblat, yang ketiga mungkin kada berwudu. Tapi kalau mazhab lain ada yang mengatakan boleh. Boleh walaupun misalnya dapat tender apakah langsung sujud syukur. Nah, itu sebagian ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus berwudu seperti sholat. Syaratnya seperti sholat. Nah, itu kira-kira sujud syukur. Mudah-mudahan dengan itu Allah menambah nikmat kepada kita dan menambah baik kualitas atau kuantitas. Terserah Allah. Ya bisa jadi kita tuh tetap 10 juta sebulan gaji. Amin. Tapi bermanfaat. Ada nang gaji 50 juta, tapi nang bermanfaat cuma 3 juta. 47 juta itu tidak bermanfaat, tidak barakah. Na'udzubillah. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan umur kita barakah, rezeki kita barakah, keluarga kita barakah. Amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا يا الله في ذريتنا واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf segala khilaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.